Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa pisau yang tajam lebih mudah memotong? Kenapa kita bisa tenggelam saat memakai sepatu hak tinggi? Atau kenapa air bisa menekan semakin kuat di kedalaman laut? Semua itu berkaitan dengan satu konsep penting dalam fisika, yaitu tekanan. Hari ini kita akan mempelajari tekanan pada benda padat, cair, dan gas, serta bagaimana tekanan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita bahas dengan saya, Tri Mariatri Putri, NIM A1C323009, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Sebelum kita masuk ke contoh sehari-hari, kita pahami dulu apa itu tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada setiap satuan luas permukaan. Artinya, tekanan tidak hanya bergantung pada gayanya, tetapi juga pada seberapa besar permukaannya. Semakin kecil luas bidang tekan, maka semakin besar tekanannya. Tekanan pada benda padat sangat mudah ditemukan dalam kehidupan kita. Pisau dibuat tajam supaya memiliki luas bidang tekan yang kecil, sehingga tekanannya besar dan mudah digunakan untuk memotong. Begitupun juga dengan paku yang runcing, dibuat runcing agar mudah menembus kayu. Sebaliknya, sandal dan bersol lebar membuat tekanan ke tanah lebih kecil, sehingga kita tidak mudah tenggelam di tanah yang lunak. Jadi, semakin kecil permukaan, semakin besar tekanannya. Pada zat cair, tekanan disebut tekanan hidrostatis. Tekanan ini dipengaruhi oleh kedalaman benda, massa jenis zat cair, dan gravitasi. Semakin dalam kita berada di bawah permukaan air, semakin besar tekanan yang kita rasakan. Inilah alasan mengapa telinga kita terasa sakit ketika menyelam terlalu dalam. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan prinsip Archimedes. Tahukah kamu jika air memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubiknya? Dan kita mempunyai sebuah kubus yang memiliki massa jenis 500 kg per meter kubiknya. Kemudian kita jatuhkan ke air, dan apa yang akan terjadi? Ya, benar, kubus itu terapung. Dikarenakan massa jenis air lebih berat dari massa jenis kubus. Tapi, tahukah kamu jika air memiliki gaya apung yang membuat kubus itu terapung? Lalu, seberapakah besar gaya apung itu? Untuk mengetahuinya, kita hanya perlu mengambil air sebanyak bagian tenggelam dari kubus tersebut. Dan inilah dia besarnya gaya apung yang mengangkat kubus jika dilihat dari segi ukuran. Dan apabila kita menimbang kubus dengan air tersebut, maka kita dapat memperoleh hasil keseimbangan, dan itu juga yang terjadi saat kubus berada di air. Kubus yang terapung disebabkan oleh gaya apung dari air, sedangkan sebagian kubus yang tenggelam disebabkan oleh berat dari kubus tersebut. Jadi, keduanya menghasilkan keseimbangan. Lalu, bagaimana jika kita mengubah massa jenis kubus? Terlihat kubus semakin tenggelam, dikarenakan massa jenis kubus semakin berat. Tapi hal tak biasa terjadi ketika massa jenis kubus sama dengan massa jenis air. Terlihat kubus itu melayang di antara permukaan air dan dasar wadah tersebut. Ini dikarenakan gaya apung air sama dengan massa jenis kubus. Lalu massa jenis kubus sudah melebihi massa jenis air, maka kubus akan tenggelam. Udara juga memiliki tekanan. Kita hidup di bawah selimut atmosfer yang menekan tubuh kita dari segala arah. Tekanan inilah yang membuat air bisa naik ke sedotan saat kita menghisapnya. Tekanan udara juga menurun ketika kita berada di tempat yang tinggi seperti pegunungan. Karena itu, tekanan di telinga kita terasa tidak nyaman ketika naik ke dataran yang lebih tinggi. Jadi, hari ini kita sudah belajar bahwa tekanan adalah gaya persatuan luas. Tekanan padat dipengaruhi oleh gaya dan luas permukaan.
tekanan zat cair bertambah seiring kedalaman. Udara juga memiliki tekanan yang mempengaruhi banyak peristiwa di sekitar kita. Nah, hukum Pascal menjelaskan bagaimana tekanan pada fluida dapat dimanfaatkan menjadi gaya yang lebih besar. Terima kasih, kita sudah belajar bersama hari ini. Semoga materi tentang tekanan membuat kita semakin paham tentang bagaimana bekerja pada zat padat, zat cair, maupun gas. Ingat, Fisika selalu ada di sekitar kita. Kita hanya perlu melihatnya dari sudut yang tepat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa.